Halo semuanya, selamat datang kembali. Pernah kepikiran nggak sih soal ilmu pengetahuan yang sebenarnya ngumpet di dalam botol saus tomat atau mungkin di kaleng cat di rumah? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia di balik kenapa cairan di sekitar kita itu bisa bergerak atau kadang malah mogok nggak mau gerak sama sekali. Kita semua pasti pernah ngalamin kan? Kamu pegang botol saus tomat yang kaca itu, dibalik, ditepuk-tepuk, nggak ada yang keluar. Ditepuk lebih kencang lagi, dan bluk, tiba-tiba semuanya tumpah ruah ke piring. Nah, itu bukan sekedar nasib sial loh, itu fisika yang lagi beraksi. Dan hari ini kita bakal pecahin misteri itu bareng-bareng. Oke, ini dia rencana main kita. Kita mulai dari masalah saus tomat. Terus, kita kenalan dulu sama standar cairan yang normal, namanya fluida Newtonian. Habis itu, kita nyemplung ke dunia anehnya fluida non-Newtonian. Nah, disinilah jawabannya berada. Dan terakhir, kita lihat kenapa semua ini ternyata penting banget di kehidupan kita. Oke, ayo kita mulai dari masalah saus tomat. Biar paham, kita perlu kasih nama dulu nih ilmunya. Ini bukan cuma soal kental atau encer, tapi ada yang lebih mendasar dari itu. Dan ilmu itu namanya reologi. Gampangnya, ini adalah ilmu yang mempelajari gimana material, khususnya cairan, itu mengalir dan berubah bentuk waktu kita kasih tekanan. Jadi tiap kali kamu ngadu kopi, nuang madu, atau ya mukul-mukul botol saus, sebenarnya kamu itu lagi jadi ilmuwan reologi dadakan. Nah, konsep paling penting dalam reologi itu namanya viskositas. Gini deh mikirnya, air itu viskositasnya rendah jadi ngalirnya gampang banget. Kalau madu, viskositasnya tinggi jadi ngalirnya lambat. Viskositas itu pada dasarnya ukuran seberapa mager sebuah cairan buat bergerak. Tapi seperti yang bakal kita lihat, nggak semua kekentalan itu diciptakan sama. Sebelum kita bahas yang aneh-aneh, kita perlu tahu dulu apa sih yang dianggap normal di dunia percairan ini. Nah, para ilmuwan menyebutnya fluida Newtonian, yang namanya diambil dari Sir Isaac Newton. Intinya cuma satu, buat fluida Newtonian kayak air, viskositasnya itu konstan. Mau kamu aduk secepat apapun, kekentalannya nggak bakal berubah. Hubungannya itu lurus-lurus aja, gampang ditebak. Ini beberapa contoh yang pastinya akrab banget sama kita. Ada air, alkohol, gliserol, bahkan oli mesin dan air gula. Semuanya itu berperilaku normal sesuai harapan. Mereka ini ibaratnya murid teladan di dunia fluida, selalu nurut sama aturan. Dan sekarang, mari kita sambut para pemberontak. Cairan-cairan yang ogah ngikutin aturannya Newton. Mereka inilah yang bikin hidup jadi lebih seru, dan kadang lebih berantakan. Inilah fluida non-Newtonian, dan saus tomat adalah pentolan gengnya. Coba kita lihat perbandingannya langsung di sini. Di satu sisi, ada Newtonian yang viskositasnya tetap, dan alirannya gampang ditebak. Di sisi lain, ada non-Newtonian yang viskositasnya bisa berubah-ubah, bisa jadi lebih encer atau lebih kental, tergantung gaya yang kamu kasih. Mereka ini nggak bisa ditebak. Yuk kita bedah jenis-jenisnya. Yang pertama dan yang paling nyambung sama masalah saus tomat kita, itu namanya aliran pseudoplastik. Namanya mungkin kedengeran ribet, tapi percayalah, kamu udah akrab banget sama kelakuannya. Cairan pseudoplastik ini punya nama panggilan shear thinning, alias makin digesek, makin encer. Artinya, semakin banyak gaya yang kamu kasih, misalnya dikocok atau diaduk, viskositasnya makin rendah alias makin encer. Dan inilah dia jawabannya. Waktu saus tomat diam di botol, dia kental. Tapi begitu kamu kocok atau gebuk botolnya, kamu kasih tekanan, viskositasnya langsung anjlok dan dia pun ngalir bebas. Lanjut, kita punya kebalikannya. Gimana kalau ada cairan yang malah jadi lebih kental pas kita kasih tekanan? Nah, itu namanya tipe kedua, aliran dilatan. Cairan ini sering juga disebut shear thickening atau mengental karena gesekan. Sifatnya ini benar-benar di luar nalar. Makin keras kamu aduk, dia malah makin ngelawan. Contoh paling klasiknya itu campuran tepung maizena sama air. Kalau kamu tekan pelan, jarimu bakal tenggelam. Tapi coba deh pukul permukaannya dengan cepat, rasanya bakal kayak mukul benda padat. Beberapa tinta cetak juga punya sifat begini. Tipe terakhir yang bakal kita bahas, ini agak di tengah-tengah antara padat dan cair. Namanya aliran plastik atau Bingham bodies. Coba deh bayangin pasta gigi. Waktu di dalam tubenya, dia kan diam aja, nggak ngalir keluar sendiri. Dia kayak benda padat. Dia butuh dorongan awal, yaitu tekanan dari jari kita buat melewati yang namanya yield value atau ambang batas gayanya. Begitu kita lewatin ambang batas itu, barulah dia mau mulai ngalir kayak cairan. Banyak gel dan suspensi obat dirancang dengan prinsip ini. Jadi, saus tomat, pasta gigi, ini semua menarik sih, tapi kenapa ilmu reologi ini penting banget? Ternyata, memahami dan mengendalikan aliran itu krusial di banyak industri, terutama di bidang farmasi.
Nah, di sini kita bisa lihat kenapa ini penting. Di dunia farmasi, reologi itu memastikan obat sirup nggak mengendap di dasar botol. Jadi setiap sendok takar itu dosisnya seragam. Di sisi lain, reologi juga yang bikin krim kulit jadi gampang dioles tapi tetap nempel di kulit tanpa netes kemana-mana. Ini semua soal keamanan, keampuhan, dan konsistensi produk. Terus, gimana para ilmuwan bisa tahu semua ini? Mereka pakai alat yang namanya viskometer putar. Gampangnya gini, mereka masukin semacam baling-baling ke dalam cairan, diputar dengan kecepatan berbeda-beda, lalu diukur seberapa besar perlawanan dari cairan itu. Data ini kemudian digambar dalam sebuah grafik, dan dari situ langsung kelihatan apakah cairannya Newtonian, pseudoplastik, atau jenis aneh lainnya. Jadi, kesimpulan utamanya adalah ini. Dari cara cat nempel di tembok tanpa menetes, sampai cara obat cair tetap tercampur sempurna, semua itu bukan kebetulan. Itu adalah hasil dari reologi, ilmu yang dirancang dengan sangat teliti supaya sebuah produk bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi, lain kali kamu lagi berantem sama botol saus, atau lagi ngolesin krim, atau bahkan cuma lihat adonan kue, coba deh berhenti sejenak dan pikirin. Kamu sekarang tahu rahasia di baliknya. Pertanyaannya, rahasia apa lagi ya yang disembunyikan sama cairan-cairan lain di sekitar kita? Terima kasih sudah menyimak.